Kasus mafia tanah yang dialami artis Nirina Zubir sungguh mengejutkan. Harta gonogini berupa aset tanah dan bangunan senilai 17 miliar rupiah milik sang ibunda Raib. Dan harta gonogini ini berubah nama menjadi nama Riri Kasmita yang diketahui adalah seorang kepercayaan keluarga Nirina Zubir sekaligus mantan ART. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Apakah memang proses perpindahan nama aset berupa tanah dan bangunan semudah itu? Keberadaan mafia kembali mengemuka gara-gara kasus Nirina Zubir. Ada 6 aset berupa surat tanah yang telah digelapkan oleh Riri Kasmita. 2 aset tanah kosong sudah dijual, sementara 4 aset tanah dan bangunan telah diagunkan ke bank. Seluruh aset tersebut sudah berganti nama menjadi milik Riri Kasmita dan suaminya, Endrianto. Hal ini baru diketahui oleh Nirina Zubir 2 tahun setelah sang ibunda, Cut Indria Marzuki, meninggal dunia. Seorang notaris bernama Yoga Sugama menyampaikan proses balik nama bisa saja dilakukan asalkan orang yang datang sesuai dengan foto yang ada di KTP. Benarkah prosesnya hanya segampang itu? Kalau dari segi notarisnya ya, kan saya basicnya notaris. Jadi kalau dari segi notarisnya, rasanya belum bisa menentukan yang salah siapa sebelum ada pembuktian dari pengadilan. Kalau dari segi notarisnya ya, karena di notaris itu biasanya kita ada bahasanya itu itikat baik dari pembeli. Itikat baik dari pembeli atau penjual. Jadi mereka datang ke kita, terus mereka bawa identitasnya, mungkin identitasnya itu fiktif. Biasanya yang agak bahaya adalah banyak yang pakai KTP palsu. KTP-nya KTP pemilik tanah yang sebenarnya, fotonya tapi foto orang yang datang. Jadi dia seolah-olah penjualnya itu benar-benar orang yang berhak untuk menjual. Nah, notaris itu sifatnya hanya melihat fotonya sesuai dengan KTP-nya sesuai dengan muka yang datang. Jadi terus dianggap bahwa oh iya benar nih pemiliknya bla 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 bla, dia jalanin. Nah, itu kalau dari segi notarisnya ya. Dan dia cek ke BPN, ternyata benar sertifikatnya atas nama pemiliknya datang dengan bawa KTP dan muka yang sama dengan yang di KTP. Sehingga notarisnya nganggap oh ini benar nih pemiliknya. Nirina Zubir bukanlah orang pertama yang menjadi korban dari keganasan mafia tanah. Sebelumnya juga sempat terjadi beberapa kasus dari keganasan mafia tanah, mulai dari pejabat hingga masyarakat biasa. Terdapat kasus serupa yang terjadi di kantor wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta. Ada juga kasus Ibunda Wakil Menteri Luar Negeri era SBY Dino Patijalal yang mengetahui sertifikat tanahnya telah dicuri. Kanwil BPN DKI Jakarta menerbitkan SHM bodong kepemilikan tanah 7,78 hektar atas nama Abdul Halim. Di pertengahan Februari 2020, Ditreskrimum Polda Metro Jaya mencatat berhasil mengungkap kasus mafia tanah dengan nilai kerugian 85 miliar rupiah. Kasus ini terjadi pada Januari 2019 dengan total tersangka 8 orang. Ini tentu hanya salah satu kasus yang terungkap. Tak mau tinggal diam, menanggapi hal ini Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar keberadaan mafia tanah diberantas hingga ke akar-akarnya. Ini memanfaatkan momentum dari kasus yang dialami oleh Nirina Zubir. Karena menurutnya keberadaan mafia tanah dinilai telah merampas penghidupan orang. Puan Maharani menyoroti maraknya kasus mafia tanah yang sangat merugikan masyarakat. Ia meminta seluruh pemerintah dan jajaran penegak hukum memberantas aksi mafia tanah. Jaringan mafia tanah harus diurai dan diberantas meski melibatkan banyak pihak. Tidak ada toleransi bagi mafia tanah. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar Kementerian Agraria Tata Ruang BPN agar menindak tegas anak buahnya yang bermain nakal menjadi mafia tanah. Kita tunggu saja. Lalu bagaimana kita sebagai masyarakat biasa agar tidak menjadi salah satu korban dari keganasan mafia tanah bisa mengantisipasi hal ini tidak akan terjadi kepada Anda? Apa yang perlu diperhatikan? Sebenarnya sih kalau dari segi notaris nggak banyak yang bisa dikerjain.
Salah satunya kan kita selalu megang sertifikat. Ini terutama kalau bukan notaris ya, tapi mungkin PPAT ya. Kalau dari kami sih biasanya cuma untuk pengecekan sertifikat, nama sertifikatnya benar atau enggak, di BPN-nya benar terdaftar atau enggak. Hanya sebenarnya sampai tahap itu. Tapi problem paling besarnya adalah sebenarnya menurut saya problem yang kayak gini kan udah dari zaman dulu sering banget terjadi, karena sebenarnya sistem pertanahan di Indonesia yang membuka peluang untuk hal-hal yang seperti ini terjadi, Mbak. Karena Indonesia itu dia sistemnya negatif bertendensi positif. Artinya dia punya sertifikat, tapi sertifikat itu tidak dijamin sepenuhnya oleh negara. Jadi yang punya sertifikat itu masih bisa digugat oleh orang lain. Jadi salah satunya misalkan gini, dia punya sertifikat, tapi sertifikatnya dibuat tidak dengan prosedur yang benar gitu ya. Contohnya dia alas hak, kan sebelum sertifikat dibuat ada sedesa, ada girik, ada macam-macam tingkatannya. Nah, ketika sertifikat itu dibuat dengan alas hak yang salah, sertifikat ini bisa digugat, Mbak. Di Indonesia banyak sekali bermunculan kasus anak menggugat orang tua gara-gara harta warisan. Meski sensitif, namun hal ini pasti dialami oleh setiap orang untuk mendebatkan harta warisan. Kalau dilihat secara hukum, sebenarnya siapakah yang paling berhak untuk mendapatkan warisan dan bagaimana aturan porsi pembagiannya? Tidak serta-merta turun ke atas nama siapa gitu, spesifik enggak. Jadi hukum waris itu bisa dia pakai kuasa waris, bisa pakai wasiat. Kalau pakai wasiat, saya meninggal, tanahnya saya kasih ke siapa, ada surat wasiatnya. Berdasarkan surat wasiat, selama dibuat dalam bentuk notaril, itu sifatnya eksekutorial. Jadi dia bisa langsung mengeksekusi tanahnya. Jadi kalau dalam bentuk notaril, surat wasiatnya langsung jatuh ke pihak yang ada di tulisan surat wasiat itu, Mbak. Tapi kalau realnya, kalau suaminya meninggal, jatuh ke istrinya sebagian, ke anaknya sebagian, ke ponakannya sebagian, keponakannya ke orang tuanya sebagian gitu. Ada pembagiannya lagi yang diatur di aturan hukum waris. Itu ada persentasenya. Kalau suami meninggal, istrinya berapa, ayah ibunya berapa, anaknya berapa, anak keduanya berapa. Gitu. Kalau pakai hukum waris Islam beda lagi. Jadi nggak langsung ke siapa. Jadi kalau ini kan ada dua hal yang berbeda ya. Kalau di hukum waris itu kan ada biasanya ada keterangan waris, terus surat kematian, terus surat kuasa waris. Habis itu baru dia keterangan waris itu di dalamnya ada anaknya, akta lahirnya, nikahnya, kakaknya, menunjukkan hubungan waris dengan si yang meninggal. Setelah itu baru masuk ke urusan pertanahannya. Di urusan pertanahan ini bisa banyak hal. Bisa satu sertifikat itu bisa banyak namanya. Misalnya karena tidak mau dipecah seperti hukum waris, mereka mau masukin aja satu sertifikat namanya tapi 5 orang gitu ya. 5 orang. Misalkan 1000 meter namanya 5 orang. Nah, ketika mau dijual, 5-5-nya harus tanda tangan. Setelah laku, baru dibagi berdasarkan hukum waris. Karena apa kan kalau cuma 1000 meter, dibagi 5 orang dengan 20% ke sini, 30% ke sini, 40% ke sini kan repot kan? Biasanya mereka satuin satu nama, tapi ada namanya kuasa waris. Kuasa waris ini salah satu dari 5 orang ini dikuasakan untuk bertransaksi. Nah, nanti setelah laku atau setelah itu baru mereka bagi berdasarkan hukum waris. Meski kasus serupa marak terjadi, namun Badan Pertanahan Nasional atau BPN mengaku hal ini sulit untuk diberantas. Bagi BPN, apa yang dialami oleh Nirina Zubir, kasus membalikan nama sepihak sering terjadi dan sulit untuk dicegah. Namun, ada satu hal yang harus dipastikan, apakah surat-surat yang Anda miliki ini memiliki cacat hukum administrasi? Cacat administrasi karena tidak melalui prosedur. Jika proses jual beli dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki kewenangan, maka dapat disebut cacat hukum. Secara yuridis bisa dibatalkan. Pejabat pembuat akta tanah atau PPAT merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian ATR BPN yang sudah memberikan kewenangan untuk membuat akta tanah.
Jadi kalau untuk memastikan sertifikat ini benar atau tidak, hal yang paling awal adalah mengecek ke BPN. Kita sendiri pribadi sendiri juga boleh kok ngecek ke BPN, ngecek sertifikat ini ada sengketa atau enggak, dalam sengketa pengadilan atau enggak, diblokir atau enggak, itu sebenarnya ke BPN. Nanti di BPN keluar tuh sertifikat ini statusnya aman, tidak dalam sengketa, tidak dalam hak tanggungan, tidak dalam pemblokiran. Nah, itu ke BPN. Setelah itu kalau ternyata sertifikatnya aman, ya bisa dilanjutin. Tapi kalau ternyata itu belum bersertifikat, kan di Indonesia kan tanah yang bersertifikat kan nggak banyak ya Mbak ya. Lebih banyak lagi yang hanya sifatnya AJB, ada yang hanya girik aja. Nah, itu kita ngeceknya ke desa dan ke kecamatan. Di sana ada namanya letter C. Jadi dia ada satu buku tentang histori tanah tersebut. Kalau dia belum sertifikat ya Mbak, kalau di BPN nggak akan ada datanya. Nah, karena yang paling sering ada masalah adalah dia belinya belum jadi sertifikat. Di situ ada girik, ada C desa, ada AJB, ada yang cuma pegang kwitansi aja gitu. Rumit dan sulit. Mungkin itulah dua kata yang tepat untuk menggambarkan beberapa kasus sengketa aset tanah dan bangunan yang sering terjadi di Indonesia. Jangan sampai Anda menjadi korban selanjutnya dari keganasan mafia tanah. Pastikan surat-surat berharga Anda tidak cacat administrasi. Sekian hype kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nantikan berita-berita terbaru dari genpi.co dengan cara mengunduh aplikasinya di App Store dan Play Store. Saya Tika Biantoro, sampai jumpa.